Oke, selamat siang ya semuanya. Nah, teman-teman yang ada di virtual Zoom, ya masih 3 orang, ya kita akan tayangkan ke YouTube channel ya. Selamat siang semuanya. Hari ini ya teman-teman yang sudah bergabung di YouTube channel ini maupun yang ada di virtual Zoom, ya selamat siang. Ya untuk diketahui bahwa Kompak siang ini diselenggarakan setiap hari uh, Senin sampai Kamis saja ya, mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Apa itu kompak ya? Mungkin Pak Yojo belum tahu tuh. Apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Ya. Sepakat apa? Ya, pasti bertanya toh. Sepakat apa sih? Sepakat terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebagai the highest authority sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang nggak pernah bilang pada mulanya agama Kristen, pada mulanya adalah gereja Demim, pada mulanya ada gereja GPI. Nah, ya pada mulanya firman, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, inilah Alkitab adalah the highest authority. Ya, oke. Selamat siang Ibu Ria Ya, di selamat siang, Depok. Pak. Ya, selamat Halo, bergabung di Pak virtual Ica. Zoom Kompak siang ya. Siang ini Yang Buri ya. kita akan Ya, kedatangan shalom. tamu, narasumber yang dari Manado. Pak Yuce Tumbelaka, lama di Bekasi. Sekarang udah lama di Bekasi, udah jadi orang Bekasi nih. Ya, ya ini istimewa. Ya, kenapa istimewa? Nanti kita bisa tanya-tanya ya. Kenapa kok Pak Yuce Tumbelaka terdampar di mana Bekasi? Ya, pasti ada sesuatu dah ya. Pasti tulang rusuknya kan dari sini, ketemunya di sini, tulang rusuknya. Ya, ya, oke. Pasti ada perjalanan panjang ya dan berliku, ya kan? Akhirnya terdampar di Bekasi. Dan Pak Yojo ini asalnya dari Manado. Semua orang pasti tahu kalau Manado adalah orang Kristen semua, orang percaya. Tapi Pak Yojo ini antik dia, sekedar percaya aja. Masuk gereja disuruh ke gereja ogah. Nah, tapi stempelnya Kristen. Tapi kenapa dia mengalami perjumpaan Kristus ya? Nanti kita tanya-tanya ya. Oke. Shalom Pak Yuce Tumbelaka, apa kabar? Akhirnya kita berjumpa kembali Baik. ya. Oke, Ya. teman-teman Kompak Siang Lovers ya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan kesaksian hidup dari Pak Yuce Tumbelaka. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Pak Yuce, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau bahwa apapun keadaan kami, Engkau adalah Allah yang tetap menolong walaupun Engkau belum atau bahkan tidak menjawab doa-doa kami. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau setia akan janjimu. Itu sebabnya siang hari ini kami rindu untuk mendengarkan suaramu lewat kesaksian dari Pak Yoce Tumbelaka. Urapi setiap kami agar kesaksian yang kami dengar ini menguatkan iman kami. Kami percaya bahwa Engkau berbicara lewat kesaksian dari Pak Yoce Tumbelaka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, alright. Seperti biasa ya, tidak lupa saya sapa juga ya, yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini di YouTube channel ini, dan kepada narasumber siang ini ya. Welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Kita simak bersama-sama ya bagaimana kiprahnya Pak Yoce. Ya. Pak Yoce Tumbelaka ya dalam pelayanannya. Akhirnya ketemu juga nih saya sama Pak Yoce setelah berkomunikasi ya beberapa hari ini ya. Ya akhirnya Pak Yoce ada waktu siang ini ya, karena setiap hari ada banyak sibuk ya. Sibuk ya, ini pelayanan Pak Yoce ya. Memang kita memang harus terus kumandangkan firman Tuhan karena sesuai dengan Matius 4 ayat 4 kan dan Ulangan 8 ayat 3 ya. Ya, ucapan
dari Yesus kan. Keren banget kan? Bukankah manusia hidup bukan hanya dari roti saja, namun juga dari setiap firman Tuhan. Dan banyak teman-teman yang di virtual Zoom ini maupun yang sedang melihat di YouTube channel ini, ya mereka juga ingin tahu, ya siapa sih Pak Yudho Tumbelaka ya? Kenapa dia melanglang buana sampai ke Jakarta? Ya. Saya harus memastikan bahwa bagi Anda yang sedang melihat YouTube channel ini, jangan lupa untuk bisa menuliskan komentar Anda. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share. Agar ada banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28, 19-20, dan Markus 16 ayat 15, dan Kisah 1 ayat 8. Dan jangan lupa tekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten baru dari kami. Oke, Pak Yudho, bentar ya, saya izinkan saya share satu firman Tuhan ya. Yesaya 64 ayat 6. Kebenaran yang ada pada manusia ibarat sehelai kain kotor yang tidak dapat dipergunakan selain dibuang ke tempat sampah. Wow, saya kaget loh baca. Ya sering baca sih ini firman ini ya. Yesaya 64 ayat 6 ini sering kita baca. Tapi pagi ini saya kaget juga. Lain bicaranya. Ya kalau mau jujur sebenarnya kita berada pada posisi yang tidak Di mute itu Pak. tidak layak untuk mendapatkan uluran dari tangan Tuhan Yesus ya. Tapi kita harus miliki sikap hati Raja Daud. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhitungkannya? Itu Mazmur 144 ayat 3 kan? Ya, ungkapan ini yang membuat kita sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bukan karena kita ini penting. Enggak loh. Saya ulang, bukan karena ini kita ini penting. Dengar baik-baik. Kenapa Tuhan mengasihi kita? We become important because the Lord Jesus love us. Kita menjadi penting karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Amin. Alright, Pak Yudho, silakan ceritakan ya, Pak Yudho ya, cerita singkat ya, mungkin keluarga, pendidikan, dan kenapa kok terbang ke Jakarta? Ngapain? Nah, Pak Yudho ini masih saudara loh, Pak Laksamana John Lee ini. Orang gede loh. Iya. Oke. Silakan Pak Yudho, saya berikan apa layar dulu ya, Pak Yudho. Oke, saya berikan layar dulu. Alright. Oke, spotlight for everyone. Oke, silakan Pak Yudho. Ya, sudah. Ya, oke. Terima kasih, Shalom Bapak Ibu. Halo. Ya, saya dilahirkan di Minahasa, ya desa kecil di Minahasa. Dan waktu saya mulai mengenal orang, itu di sana ada perang permesta, tahun-tahun 50-an akhir itu. Nah, pada waktu saya sekolah kelas 1 SD, itu kita sering lari-lari di sekolah atau lari ke lubang penyingkiran, ada lubang perlindungan sampai sampai kelas 2. Jadi terus pas kelas 2 itu kita punya kampung diserang, dibakar semua rumah-rumah dan kita harus mengungsi ke kebon. Sana kita mengungsi, ayah saya itu dia pegawai negeri, catatan sipil. Nah, pada waktu kita di pengungsian, ayah saya itu harus dipindahkan oleh tentara pusat. Dulu bilang kalau tentara dari pusat ya, kita dipindahkan. Jadi dipindahkan ke
eh, sekarang bilang ibu kota itu apa? Amurang, Amurang. Jadi ada berapa kilo dari desa saya. Nah, di sana kita memang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Tapi ayah saya adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Dia selalu memberikan semangat dan dia selalu bekerja dengan jujur, dengan semangat. Itu ayah saya itu. Nah, pada waktu saya kelas 3 itu, saya diminta oleh uh, ayah saya punya kakak untuk kembali ke desa. Dan saya di sana kembali ke desa. Jadi uh, di desa itu saya harus bekerja keras dari kecil, ya harus masak, harus dulu urus sapi apa. Jadi sekolah ya begitulah. Sampai kelas 5 ayah saya dan ibu saya kembali ke desa. Nah, setelah itu saya kembali, saya itu kelas 6 SD. Jadi sekolah memang udah dari awal sudah mulai tidak menikmati karena kehidupan pada waktu itu sangat sulit, perang permesta juga itu. Nah, setelah itu saya harus menghadapi ayah saya itu sakit. Ayah saya sakit, jadi saya harus putus sekolah 1 tahun. Saya harus menghidupi adik-adik, menghidupi eh, keluarga, mama dan papa. Saya harus bekerja, padahal masih usia-usia ya, kalau kelas-kelas istilah satu SMP itu masih Ya, Pak umur-umur. Yuda, Ya, ceritakan kenapa Pak Yuda tinggalkan Manado untuk ke Jakarta. Bisa ceritakan, karena waktunya nggak banyak. Saya akan harus oh potong-potong. Ya, saya harus ya potong-potong silakan. karena Jadi waktunya nggak banyak. Ya, apa yang diperlukan ditanyakan aja ya. ya, oke. Nah, saya waktu itu tinggal sama kakak yang janji mau kasih sekolah, terus saya akhirnya enggak bisa dipenuhi. Saya ke Jakarta, tahun 69. Nah, 69 saya ke Jakarta, eh, itu seharusnya saya tinggal mau pergi tinggal di rumahnya yang namanya Laksamana Jonli, karena kakak saya diangkat dia sebagai anak, tapi kakak saya nggak kasih, dia marah. Jadi saya harus cari saudara yang lain. Saya tinggal di rumah saudara saya, apa ya, saudara lain. Nah, di sana saya harus menghidupi diri sendiri, dan pada waktu itu saya ada itu adik dari yang di mana saya tinggal, dia selalu mengajak saya ke gereja, tapi saya nggak pernah memenuhi panggilannya, ajakan dia. Seingat saya ada hampir 6 bulan. Dia hampir setiap minggu datang. Karena saya tahu dia gerejanya, dia pergi gereja Pantekosta. Nah, saya kan dulu gerejanya Gemim. Nah, kita kalau dari Amurang, kalau diajak ke gereja Pantekosta, lain hatinya. Ya udah, tapi akhirnya saya jadi nggak enak menghargai dia, saya ikut dia. Saya diajak ke gereja GBI di Karanganyar. Nah, itu pertama saya menginjak gereja. Di sana saya pakai nama palsu, pakai nama tidak nama asli karena untuk menghilangkan jejak. Tapi ternyata sambutan dari pemuda-pemuda di sana sangat luar biasa. Mereka menyambut dengan sangat ramah, mengajak saya berbicara dan saya dilayani dengan sangat baik. Dan di situ saya tertarik. Minggu berikutnya saya pergi lagi ke gereja situ. Nah, di gereja itulah saya dapat diberkati Tuhan untuk mendapatkan istri saya yang sekarang ini. Saya kenalan di sana, itu istri saya dapat di situ. Cuman pada waktu kita nikah, saya pindah ke GPIB. GPIB saya diberkati di eh, GPIB Sion, kota, Gereja Sion. Saya bergereja di sana. Setelah itu, setelah berumah tangga, saya pindah ke
Kampung Ambon tahun 2000 apa tahun 75 ya. Nah, di sana saya bergereja. Ya, apalagi yang perlu saya itu, Pak? Pak Andre, apa yang saya perlu ceritakan? Karena kalau saya cerita panjang. Ini di mute, Pak Andre. Pak Andre. Itu di mute, Pak Andre. Ya, eh, sebentar Pak Yoce, mungkin yang perlu disampaikan itu pada waktu itu eh, Pak Yoce bekerja di mana dan sampai kok bisa bisa eh, percaya pada Tuhan itu ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan rohani. Ya, saya percaya sama Tuhan pada waktu itu, waktu saya Tahun diajak berapa kira-kira itu Pak? tahun 70. Pak Yoce? Tahun 70, ya tahun 70. Tahun 70 saya betul-betul eh, ya kalau terima Tuhan sih bilang cuman ya saya lebih kenal ya kalau bilang terima ya saya lebih kenal bagaimana bergereja, saya lebih kenal bagaimana berdoa tahun 70. Nah, di situ juga saya eh, ikut pembinaan pelatihan paduan suara yang waktu itu pelatihnya itu termasuk El Pohan. Saya kira kalau semua tahu itu El Pohan. Dialah pelatih kita. Jadi itu jadi saya mengenal Tuhan Yesus itu yaitu pada tahun-tahun 70 itulah. Ya. Pak Yoce, kenapa tadi bilang malu memakai nama asli waktu di GBI ya? GBI Ya, ya, Karanganyar. ya. Kenapa, Pak? Ya, itu karena kita kalau di Manado itu kalau dari gereja Protestan ke Pantai Costa itu kita di kampung tuh suka jadi omongan gitu. Karena bukan apa-apa. Kita di kampung itu kalau gereja Pantai Costa kan nyanyinya, musiknya apa semua nari-nari. Jadi Agak kita aneh ya. iya jadi ke gereja tuh nonton gitu. Nah kita sendiri nggak ke gereja. Jadi saya pakai nama palsu untuk menghindari itu. Iya, iya. Iya, Pak. Saya juga dulu pernah punya pengalaman waktu menghadiri pentabisan pendeta Gemim, Ibu Joyce Karundeng namanya. Jadi banyak pendeta-pendeta yang mentahbiskan Ibu Joyce Karundeng sebagai pendeta Gemim. Dan salah satu misi mereka itu ya Pak, untuk membawa anak-anak muda Manado keluar dari gereja-gereja beraliran karismatik. Karena sepertinya Gemim tidak sejalan ya dengan doktrin Iya, karismatik. betul. Iya, iya, Iya. memang betul itu. Ya, Dan apalagi waktu pendeta Gilbert Lumendong booming-boomingnya begitu ya, banyak sekali anak-anak muda yang bergereja di sana ya, itu saya nggak pernah ikut dia. di Saya Gilbert belum apa? tahu. Di Iya, GBI iya. dulu. Ya, saya juga nggak pernah Pak, cuman karena kan Hmm. hamba Tuhan Manado biasanya jemaatnya juga banyak yang sesuku ya, Manado juga. Iya, itu karena apa? Karena di sana kan gereja suku ya. Gereja Masehi Injili Minahasa itu gereja suku. Nah, itu Iya gereja ya. suku yang ada di Manado sama di Ambon itu yang gereja GPM, gereja Masehi eh, Ambon itu mereka bersatu ada 3 gereja itu mereka mendirikan GPIB. Nah, Oh, GPIB itu GPIB itu ada mulanya dari sana ya? dari sana, dari Gemim sama GPM sama satu gereja yang di Sulawesi dan mereka tidak boleh mendirikan GPM sama Gemim di Indonesia bagian barat. Nah, itu sampai Iya, iya. sekarang itu nggak ada itu. Jadi semua yang Oh, dari Gemim sama GPM sama yang dari satu dari Sulawesi Tenggara kalau nggak salah itu mereka masuknya ke GPIB. GPIB. Iya, Oh, iya ya. Ya baru tahu nih saya informasi ini dari Pak Yuce.
Di Iya, kami dulu di Padang, saya juga bergereja di GPIB. iya, iya. Oh, Buria dari Padang kah? Pernah di Padang? Ya, lahir Tes. lahir besar di Padang, tapi suku Nias, Pak. Oh, Oke. Ngomong-ngomong, dengar suara saya nggak sekarang? Tes. Dengar, dengar-dengar, Pak. Pak, tapi Ah ya, bergema ya. tadi sempat mati ya. Pak Karel udah terlempar juga tadi ya. Ya, ya. Selamat siang, Mbak Ini masuk Rita, lagi, Pak. Malang. Tes, kenapa Pak Karel? Tes, 1, 2, 3. Kalau kamera itu mati, Pak. Oh, kalau dibuka videonya Saya mati matikan kan? kamera, Pak. Oh iya, ya, nggak apa-apa. Nah, Alright. ya. Oke, Pak Yoce. Waktu Pak Yoce eh, waktu mengalami kelahiran baru ya, kan dibaptis lagi di gereja GPI kan, pasti semangatnya on fire ya. Waktu on fire, pasti dong kepingin bercerita kepada orang yang belum kenal. Coba ceritakan bagaimana Pak Yoce kepada siapa? Pak Yoce bercerita siapa Yesus itu kepada orang yang belum kenal. Ya, silakan. Ya, memang kalau itu ya saya karena belum diperlengkapi. Jadi Oke. pada waktu itu saya ikut ini apa namanya dengan teman-teman saya ikut di LPMI. Ah, Nah di situ saya diperlengkapi. Di situ kan ada kelas-kelasnya, lembaga pelayanan mahasiswa itu. Ada yang mana nih? Ya, nah situ saya Udah makan dulu, diperlengkapi. Pak. Ya, gimana Pak? enggak bocor. Apa Pak Karel punya mikrofon bocor. Enggak apa-apa, Oh ya. lanjut. Nah, Ya, di situ diperlengkapi saya bagaimana cara diperlengkapi menginjil untuk kah? bagaimana cara kita menginjil. Nah, Oke. itu saya ikut di situ sampai apa eh, dua apa kelas. Nah, jadi kita ikut melayani dan kita pada waktu itu sebelum di FPMI saya ikut dengan yang namanya Pamukri, pemuda Kristen itu. Nah, kita itu dulu waktu tahun-tahun 70-an itu, nah itu Senen itu masih belum yang di Jalan Senen itu antara itu Jalan Bungur itu belum ada jalan itu, nggak ada jalan itu tempat apa namanya Pelacuran ya. pelacuran. Ya. Nah kita disuruh masuk ke situ untuk menginjil di situ, bawa traktat apa semua masuk. Nah itu yang dari Belanda itu ya sebagai ketua. Ada tantangan nggak kalau masuk di daerah itu terus Pak Yoce menginjil kepada orang-orang yang seperti itu? Ada tantangan atau Tantangannya hambatan atau problem? tantangan berat karena Ya. di situ kan kita dicegat-cegat preman. Terus itu kan apa namanya? Bagaimana kita harus kuat, kokoh, teguh iman untuk berhadapan dengan wanita-wanita itu di situ. Terus ya namanya tempat begitu kan itu apa namanya? Daerah yang memang rawan, kita bisa ditusuk di situ. Tapi herannya nggak ada rasa takut. Tantangan Oke. perasaan ada, cuman nggak ada takut. Jadi kita masuk aja, masuk ini bercerita, eh, ceritakan mereka bagaimana. Nah, jadi yang paling itu kan kita takut karena itu daerah preman. Kita masuk aja tuh preman Itu udah pasti prototin, udah pasti dengan tim ya. Berapa orang? itu kita pergi waktu itu dia dia mobilnya kan Chevrolet yang zaman dulu ya, yang besar itu kayak Impala begitu ya. Nah, kita ada 5 orang masuk. Oke, lima dibagi-bagi orang. lokasi-lokasi A, lokasi A, B, lokasi sebelah sana gitu ya. Pasti kan? Iya, satu lokasi. Cuma kita ya gitu, apa jalan aja di mana kita bisa ketemu dengan orang, kita bercerita. Itu yang pertama. Oke. Baru yang kedua yang di LPMI, saya ikut, kita disuruh praktek ke Ancol. Pada waktu Ancol masih semak-semak, masih banyak semak-semak. Nah, di sana kita bagaimana cara kita ketemu dengan orang, kita bagaimana kita mau approach mereka, bagaimana kita harus memulai percakapan.
Jadi ya ini yang dibutuhkan sama kita itu adalah doa. Karena kalau kita nggak berdoa, bagaimana kita ditampar, bisa kita ditonjok, gitu. Jadi bagaimana doa? Kita berdoa, Tuhan, ini saya mau ketemu dengan orang yang lagi duduk itu. Bagaimana caranya Tuhan? Kita udah dikasih tahu sih cara-cara untuk kalau kita ini bertegur sapa gitu. Oke. Ya itu. Jadi memang untuk pada waktu itu tidak seperti sekarang ya. Tantangan kita adalah bagaimana kita punya keberanian aja. Kita punya apa persiapan diri. Kalau sekarang kan lingkungan kita harus hadapi. Kalau itu dulu nggak kita takut soal kita mau ini soal kekristenan atau apa enggak, kita nggak ada takut soal itu. Cuma yang jadi masalah adalah pribadi kita. Apakah kita mau nggak? Apakah kita siap nggak untuk menghadapi orang yang diperhadapkan dengan kita? Ya, pernah nggak ada masalah dengan orang yang di Ancol atau yang di Jalan Bungur itu, yang tempat pelacuran? Ada nggak masalah atau kamu jangan di sinilah, saya udah punya keyakinan sendiri atau apa semua segala macam. Ada seperti itu nggak? Kalau dulu nggak ada. Nggak Kalau ada ya? yang paling yang tantangan kita preman, kita didorong-dorong oleh preman. Ya kita Oh, tegap aja. Tapi kalau soal bilang agama saya ini enggak ada begitu. nggak ada ya? Itu enggak ada. Oke. Jadi kita enggak takut soal itu. Tapi Oh, yang kita nggak ada takut dulu adalah agamaku preman. agamamu. Oh Ya. enggak ada. Dulu Nggak ada enggak ada. begitu ya? Zaman Iya dulu ya? enggak ada dulu. Zaman Oke. itu enggak ada. Ya. Ada nggak orang yang bertobat waktu menginjil di Ancol, menginjil di Jalan Bungur itu. Ngomong-ngomong ada Mbak Rita Malang. Kalau kalau mau bertanya silakan buka mikrofon ya Mbak. Oke, Mbak Rita. aman Bang Henry, lanjut. Oke. Menyimak, Oke. menyimak. Nah, ya, kalau ada yang bertanya nggak apa-apa, buka mikrofonnya ya Mbak. Yap, aman, menyimak. Oke. Lanjut Pak Yoja. Ada nggak selama penginjilan ke Ancol, ke mana Jalan Bungur itu tempat pelacuran, ada nggak orang yang ditangkap rohnya, jiwanya, sehingga dia di follow up dengan pemuritan? Ya, coba. Kalau di Ancol sama itu kita enggak. Karena kita hanya dibekali untuk kita menyampaikannya. Dan hasilnya itu kita serahkan sama Tuhan. Jadi kita tidak nah, cuma pada waktu ada apa dulu ada kebangunan rohani di Bulungan itu. Bulungan yang KKR. kebangunan rohani KKR ya apa itu? Oke. Yusuf Roni. Nah, kita itu yang siswa-siswa itu di itu situ. Setelah selesai kita samperin satu-satu. Nah, terus saya dapat seorang ibu. Dia di tinggal di Tebet waktu itu. Nah, terus akhirnya kita kenalan, terus saya datang ke rumahnya, Tebet. Tapi kalau dulu kan tahun-tahun 70 belum kayak sekarang kan. Nah, jadi masih ya, jadi saya ke rumah dia, saya masuk rumahnya di gang kecil, terus pinggirnya masih kebon. Dia kontrak rupanya situ. Nah, saya berdoa, kita menginjil sama dia. Dia katakan suaminya Itu Pak Yoja Muslim sendirian ya? sendiri. Oke. Dia ada anaknya di situ, anak perempuan. Dia Muslim. Suaminya Muslim. Suaminya orang kapal. Jadi kalau suaminya ada, dia nggak berani ke gereja. Jadi dia ke gereja kalau suaminya lagi naik kapal. Nah, pada waktu saya injili dia, terus dia mengeluh, dia setiap sore sakit. Setiap sore sakit. Setiap sore sakit. Terus saya berdoa di situ karena suasananya memang suasana serem ya karena rumah rumah petak pinggirnya kebon. Dulu Tebet itu masih banyak kebon. Nah, saya juga lihat agak serem juga ya. Tapi ya kita ini udah akhirnya udah Bu, kita nanti besok lagi ya kita berdoa. Ya Pak, terima kasih saya sekarang kuat dia bilang kita doa. Besoknya saya datang eh, terus dia bercerita sama saya. Puji Tuhan Pak, kemarin Bapak doakan saya dan sekarang
Saya tahu kenapa tiap sore saya itu sakit. Ternyata setelah saya periksa ke dokter, dia punya ada gangguan di ginjal. Jadi Oke. badannya selalu meriang. Jadi dia puji Tuhan karena dia tahu dia sakit. Nah ini saya sendiri kaget, agak luar biasa ini. Sakit tapi puji Tuhan. Nah, tadi Ya, kan dia sangka itu dia di apa ada roh-roh setan katanya. guna-guna gitu ya. Dia guna-guna. Tapi setelah periksa dia sakit, dia puji Tuhan. Dan dari situ dia mulai semangat. Dia tahu bahwa dia sakit, dia mau berobat. Itu yang saya alami. Kemudian ada lagi Waktu itu, sakit enggak, Pak Yoce enggak coba doakan dia? oh saya doakan. Justru Oke. saya doakan dia. Nah, setelah itu sudah dia berani. Dia bilang mau ke gereja. Kita karena Oh, antara wanita sama lelaki kan kita nggak boleh sering ketemu. Jadi ya. itu Suaminya masih belum orang percaya kah? belum masih Ah, muslim. oke. Nah itu saya nggak dapat evaluasi lagi. Ya. Jadi saya juga pernah melayani itu apa istri saya punya saudara sepupu. Nah dia pindah di rumah di Petojo. Dia di Petojo. Nah rumah yang dia beli itu di tiang itu ada keris kecil, ada keris. Terus dia udah panggil orang ini kata, tapi mau ngambil tuh keris itu nggak bisa. Semua kalau itu mental katanya. Maksudnya kenapa nggak bisa? Apa keris itu dipaku atau di bagaimana Ya, posisinya saya keris? juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Jadi pada waktu dia panggil saya, karena waktu itu saya kumpulin saudara-saudara, saya rutin tiap seminggu sekali saya datang melayani mereka. Saya kumpul, kita berdoa bersama, kita baca firman Tuhan, sampai mereka itu yang tadinya tidak percaya, mereka ke gereja GKI Samanhudi, karena mereka tinggal di Karanganyar. Di GKI Samanhudi, ada yang di GKI apa namanya, GKI Gunsa, Gunung Sari 4. Nah, pada waktu di itu saya datang, saya pergi. Nah, waktu itu saya bawa mobil ini, mobil Jeep John Lee punya. Saya pergi ke rumahnya, terus dikasih lihat ditunjuk itu, terus saya berdoa. Saya berdoa itu sungguh-sungguh Tuhan ini kalau memang ada kuasa kegelapan. Saya juga sendiri saya nggak tahu. Pokoknya saya berdoa aja, berdoa sungguh-sungguh, terus saya ambil tuh keris. Saya angkat, nggak angkat aja bisa tuh. Angkat itu keris itu, terus saya pakai mobil, saya jalan, saya bawa ke eh, Gunung Sahari, situ kan ada kali, ada sungai. Saya buang, lempar di kali itu, keris itu. Dan mulai dari situ, dia Oke. mulai rasa nyaman. Dia mulai rasa nyaman. Dia tinggal di rumah, dia nyaman. Tadinya bilang mereka sampai suami istri berantem lah, apalah, ada aja kan. Tapi setelah itu keris nggak ada, mereka tinggal nyaman. Ya saya juga nggak tahu itu kok bisa begitu. Dia bilang dia ada panggil orang, orang pinter katanya. Tapi saya juga nggak tahu Oke, itu bisa itu begitu. Pak Laksamana John Lee Ya, waktu Pak Yoce menginjil gitu, apa dia tahu? kalau saya di Laksamana John Lee, pada akhirnya kan waktu saya tahun 80, memang sebelumnya saya selalu setelah saya rumah tangga, saya selalu ke John Lee. Bahkan sering saya uh, nyopirin dia, ngantar dia. Jadi walaupun ada ini, tapi gak tahu saya juga dulu kerja kan, saya kerja di koran dan saya juga di Serikat Grafika Pers. Jadi toko-toko pers dulu saya kenal semua karena saya hampir semua mereka saya datangin. Saya pernah datang itu mereka di apa toko-toko pers masuk ke Hagerudin Pandey. eh, Panda Nababan ya, Kalau Pandai dan Baban dia itu wartawan. wartawan ya. Tapi yang punya koran itu kan Hagerudin Pandey, terus Kompas si PK Oyong. Pokoknya yang semua-semua itu Oh, Kompas ya, semua semua PKO itu yang ya. ya saya dulu kerja di situ juga. Jadi selain saya wartawan, saya kerja juga di Serikat Grafika Pers. Jadi bahkan saya pernah jadi fotografer di
apa Rotary Club. Rotary Club Ya. ini Itu Pak pengusaha. John Lee nggak ada komentar. Pak Pak Yoce menginjil ke sana ke sini, membuang hal-hal yang berbau mistik segala macam ini. Apakah apa komentar dari Pak John Lee? Oh, saya nggak ceritakan sama dia soal itu. Oh, dia nggak tahu berarti ya? Ya, karena saya dulu pas waktu nikah nggak terlalu sering ke dia. Oh, nggak Karena terlalu saya sering ke dia. kerja, ya paling kalau dia butuh saya, dia panggil melalui itu. Jadi saya ke dia, dan saya waktu sakit tahun 80, itu 80 saya radang usus, terus saya harus dioperasi dari jam 9 pagi sampai malam. Jam berapa nih? Jam berapa malam nih? Jam 8 malam. Oke. Jadi 9 pagi sampai, terus istri saya dipanggil bahwa saya itu hidupnya hanya bisa 3 hari, paling tahan 3 hari. Jadi Oke. saya di ICU itu 1 bulan saya di ICU, dan apa namanya, saya minta keluar dari ICU, dan itu yang biaya saya semua itu John Lee, Laksamana Oke. John Lee. Dan setelah saya keluar rumah sakit, saya ikut pelayanan karena dia kan layani itu gelandangan-gelandangan di Jakarta, dia yang layani dulu, kasih makan, kasih uang Waktu tiap ntar hari. dulu, Pak Yoce kan divonis tidak umur panjang ya, Ya, tapi ternyata lebih dari 3 hari kan? iya, Pak Yoce pasti berpikir dong, ini mujizat, ya enggak? iya. Nah, apa yang ada di pikiran Pak Yoce waktu itu? Saya waktu di ICU, ya saya selalu hanya berserah. Bahkan 3 kali saya kayak hilang begitu, udah nggak ini lagi. Jadi saudara udah kumpul, udah nangis semua. Nah, di pikiran saya waktu itu hanya ingat anak, karena anak masih kecil-kecil. Anak saya masih kecil, eh, belum sekolah. Cuma saya ingat anak-anak pada waktu itu. Jadi ya, cuma hidup saya karena udah rasa seperti itu, saya udah berserah. Cuma satu yang saya minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya, ampuni dosa saya. Itu aja yang saya doa. Oke, Pak John Lee kan mendapatkan mujizat kesembuhan. Ya, Tentunya ada apa yang ada di pikiran Pak John Lee. Wah, saya sebetulnya Yoce, sudah Pak. end of the game, ya, Pak Yoce ya, end of the game. Tapi ternyata saya masih diberi kesempatan. Apa yang ada di pikiran Pak Yoce? waktu itu proses ya. Saya menjalani hidup ini proses karena setelah saya keluar rumah sakit, itu dokter bilang saya bisa makan seumur hidup. Itu hanya serba cair. Jadi Oke. serba cair. Dan memang kalau makan cair itu pun kalau masuk ke mulut itu 1 sendok telan itu langsung mampet, dan itu keringat kayak jagung, itu keringat begitu. Nah, ya udah, saya udah berserah. Jadi pikiran saya ya udah, uh, buat apa arti hidup ini kalau cuma bisa cair. Nah, jadi saya punya tekad begini, kalau memang mau mati ya udah mati dalam keadaan saya uh, tidak di tempat tidur. Jadi saya belajar makan itu selama 1 tahun itu, dari Oke. cair cair cair, terus mulai saring baru bubur bubur, terus mulai nasi tim. Dan itu setiap itu proses itu 1 tahun itu selalu saya harus hadapi ini, perut ini seperti diiris-iris. Jadi, nah itu saya hanya berserah sama Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan mau panggil, bukan sekarang, pada 3 hari, pada waktu saya di rumah sakit, waktu saya habis operasi, Tuhan panggil. Tapi kalau sekarang Tuhan kasih, ya udah, saya punya ini, berserah aja. Saya nggak mau Ya. menyerah. Itu vonis dokter pada waktu itu apa?
kanker usus Bukan. atau apa? Usus saya itu udah nempel. Jadi Oh, usus 12 jari itu udah radang, terus pada waktu dia buka, ini udah bolong-bolong semua. Nah, dia bilang sama saya, itu kalau 30 cm dia bisa potong dan BAB-nya dari perut dibolongin. Jadi BAB-nya dari perut dibolongin. Tapi pakai saya udah selang nggak ya. bisa. Jadi ususnya dikasih keluar di situ, di apa di perut. Nah, tapi dia bilang ini udah nggak bisa karena udah rusak semua. Jadi ya udah dia tutup lagi aja. Nah, jadi itu dia bilang ya paling tahan hidup 3 hari. Sama Ya, istri saya tuh dia cerita. Pak Yoce, Pak Yoce kan mendapat mujizat. Ini kan mujizat tidak semua orang dapat. Ya Ya, enggak? Tidak semua betul. orang dapat loh. Hmm. Ya, waktu Pak Yoce mendapat mujizat yang luar biasa, ya, apa yang ada di pikiran Pak Yoce? Nasarnya apa? Wah, saya ditolong Tuhan mujizat loh. Saya harus merespon kebaikan Tuhan ini seperti ini. Coba ceritakan pada kita semua. Ya, saya menerima mujizat itu. Memang dulu saya janji saya mau pakai putih, itu ya, baju putih aja. Tapi ya itu enggak Tapi yang saya janji saya mau melayani Tuhan. Nah, itu Oh, tahun oke. 83 saya di gereja saya bersedia untuk menjadi anggota majelis di GPIB Kampung Ambon, GPIB Martin Luther. Di sana saya Oke. Ya, jadi majelis di waktunya situ nggak banyak nih melayani. Pak Yoce ya, Iya, waktunya silakan nggak ya. banyak. Saya Silakan, Pak. lihat Pak Yoce ini hebat di pelayanan paduan suara. Ya, Kan tidak mudah paduan suara. Dia ya, pemimpin, dirijen. Wow. Nah ini nggak mudah loh. Bagaimana ya. kok tiba-tiba Pak Yoce yang dari kampung Amurang sana, yang sekolahnya ngawur-ngawur, PGA lah, yang harusnya pendidikan guru agama, tapi nggak beres, nggak selesai, masuk di jurnalistik yang bagian fotografi lah, kok tahu-tahu kok bisa pemimpin paduan suara loh, bukan hanya pemimpin 2-3 paduan suara, banyak loh, pemimpin paduan suara dia banyak loh Pak Yoce, coba ceritakan, Ya. silakan. Ya, itu memang saya ada pembekalan juga. Itu saya bilang tadi, saya tahun 70 mengikuti pelatihan. Jadi bukan pelatihan pemimpin paduan suara. Oke. Dan saya punya kerinduan untuk melayani paduan suara. Di mana? Di Petamburan kah? Di Petamburan. Tapi saya Ya. pelatihannya di Petamburan, di Oke. GBI Petamburan. Tapi saya gerejanya waktu itu di Karanganyar. Nah, saya tunggu-tunggu, saya nggak dikasih kesempatan. Berapa lama pendidikannya seperti tunggu kira-kira? Pelatihannya. Ya. Pelatihan cuma 3 hari, tapi itu lengkap luar biasa. Karena yang latih itu termasuk diantaranya ada El Pohan. Itu pasti semua tahu kalau Oh, saya nggak tahu tuh Pak. Coba ceritakan Oh, siapa El Pohan. Kita nggak tahu Pak. El Pohan Pencipta lagu Kidung Jemaat ya Pak ya? Iya, dia pencipta Kidung lagu, Jemaat. dia seorang musisi, dia luar biasa. El Pohan ini lagu-lagu Kristen itu dia itu pencipta dan dia musisi. Itu pemusik besar dia. Oke. Jadi saya ikut Ada pelatihan itu. Pak Walter kah ini? Selamat siang Pak Walter. Tes 1, 2, 3. Ini Pak Walter kali. Oh, enggak monitornya. Oke, lanjut. Tahun 70. Tapi saya baru dapat kesempatan untuk bisa melatih paduan suara itu dari tahun 70. Saya harus mengikuti proses. Waktu di GPIB saya saya hanya bisa latih kalau kayak di sini bilang wilayah sektor ya, sektor. Ya. Jadi nggak paduan suara umum. Nah, pada waktu saya pindah ke GKI di sini, saya tahun 2005, 2006, 2007 saya mulai mencoba untuk melatih paduan suara. Pada waktu itu kalau kita GKI ini, kalau GKI yang saya ikut ini dia GKI tapi klasis Priangan.
latar belakang itu banyak jemaatnya dari Tionghoa, dari orang Chinese. Nah, ini yang lansia ini pada waktu itu mereka udah nyanyi-nyanyi, tapi satu suara ya lagu-lagu. Terus saya tawarin mau bikin 4 suara. Wah janganlah, itu kita susah katanya ini. Oke, saya tawarin lagi ya. Oke, saya kasih lagu yang gampang. Jadi mulai dari situ tadi ada 15 orang dan sekarang paduan suara lansia itu udah sekitar 50-60 orang. Nah, begitu juga Wow, yang keren, keren. bapak-bapak. Bapak-bapak ini yang paduan suara bapak-bapak itu mulai lebih dekat kemari. Itu dulu latihan 5 orang, 6 orang, 5 orang, 6 orang, dan sekarang itu udah sekitar 25 orang, Oke. Ini bapak-bapak. Bu Ria mau tanya sesuatu kah? Silakan, Bu Ria. Iya Pak, itu Ya. proses Pak Yoce tadi kita dengar ya, datang di Jakarta tahun 69. Itu cepat Belum sekali lahir ya ya? beradaptasi. Bu Ria belum lahir ya? Belum, saya belum lahir, saya kelahiran tahun 70. Oh, Pak Yoce sangat cepat beradaptasi karena di tahun 70 sudah ikut pelatihan itu ya Pak, pemimpin paduan paduan suara. suara ya. Paduan suara. Sangat cepat Pak, orang daerah yang datang ke Jakarta adaptasinya sangat cepat, Iya. bisa Betul. banyak bertemu teman-teman pelayanan GBI Karang apa tadi? Karanganyar. Ya, Karanganyar. Karanganyar. Nah, ketemu juga sama Oma, sama istri ya. Ya. Cepat sekali gitu loh. Pertolongan Tuhan tepat dan cepat datang pada Pak Yoce. Orang kadang bertahun-tahun Amin. loh. Ya. Masih belum bisa beradaptasi, belum bisa menemukan Alright. Betul. lahan pelayanan. Puji Tuhan, belajar dari Pak Yoce. Pak Yoce selama di Jakarta itu pekerjaan sebagai wartawan ya? Tadinya wartawan, terus saya juga tadi Serikat Grafika Pers, terus fotografer juga yang di Rotary Club. Rotary Club ini adalah pengusaha-pengusaha yang terdiri dari pengusaha-pengusaha Indonesia, terus mereka bergabung dengan duta-duta besar. Nah, saya nggak bisa lanjut situ karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Pada akhir Oke. ini sekarang saya heran. Saya karena di koran itu ya pendapatan income-nya kurang ini, akhirnya saya setelah sembuh juga saya nggak bisa kembali lagi ke koran. Akhirnya perjuangan saya terakhir saya ini di Priok, saya bergaul dengan orang-orang di Priok, terus saya eh, diminta oleh satu perusahaan untuk mau kerja sama dia. Nah, saya kerja sama dia di shipping agency. Nah, cuma syaratnya itu ya saya kerja-kerja dulu, kerja-kerja, tapi saya harus berhadapan dengan orang asing. Karena itu banyak kan kapal-kapal asing. Nah, saya itu nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini yang luar biasa, yang mujizat yang saya dapat. Saya bisa bekerja dan bahasa Inggris sehari-hari saya bisa berhadapan dengan eh, kapten, owner, ya bukan cuma kapten, bahkan owner, pemilik kapal-kapal asing itu saya bisa berkomunikasi. Walaupun kadang-kadang mereka suka kalau bahasanya agak sulit, dia suka ulang gitu. Saya bisa berkomunikasi karena kalau nggak bisa bahasa Inggris ya saya nggak bisa. Nah di situ saya ya Tuhan kasih berkat, saya bisa bangun rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa Ya. keluarga, saya bisa ya ada berkat lah untuk keluarga kita sampai sekarang kita bisa menikmati rumah di Bekasi ini. Dulu tinggal di rumah yang nggak ada sertifikat, tapi sekarang Tuhan berkati rumah ada sertifikatnya. Amin. Tadi usia Pak itu berapa? Usia Bapak dan istri sekarang berapa, Pak? Kalau saya 73, istri 70. Ya, puji Tuhan ya. Pertolongan Tuhan cepat dan tepat pada waktunya untuk Pak Yoce. Amin. 6 tahun di Jakarta langsung ketemu jodoh, itu kan luar biasa. Ya itu Tahun kalau 75 orang kan Pak menikah? kalau 73. Oh, Bapak menikah tahun 73? Iya.
Oh, cepat Itu ya. kalau mau tahu istri saya itu dia punya raport saya yang tanda tangan semua. Karena saya nggak disetujui sama kakaknya dia. Kalau saya datang pacaran mau dipanggilin Hansip, mau dipanggilin Hansip, diusir. Eh, Iya, jadi ya itulah. iya, iya. Ya, Oke. makasih Pak Terus Yoce. Jadi tahun Alright. 73 menikah usia berapa tuh Pak? 23, Oh, muda ya, 23. sangat muda. Iya, 23. 23. Setahun sudah ya, happy Ya. weddingnya ya. Saya Dan Ulang lebih tahun muda. pernikahannya udah yang ke-50. Saya lebih muda. iya, Saya umur udah. 22. Kami Iya. 22. Saya Oke. juga ada mujizat yang luar biasa pada waktu COVID tahun 2000 19. jadi 19 akhir tahun 1999 ya, masuk 2000. Nah, itu satu keluarga kita dapat kena COVID dan yang cuma dapat perawatan di rumah sakit itu kan karena pertolongan Tuhan di sana ada yang jemaat kita, terus ada dokter juga dari jemaat kita disuruh kirim ke apa ke RSUD, RSUD dan saya sama istri saya udah ngap-ngap gitu. Jadi kita udah berserah sama Tuhan, kita udah bikin surat wasiat buat anak-anak. Jadi saya napas karena saya ada jantung, ada penyumbatan saraf, ada eh, GERD, ada glukoma, ada MAH Banyak lah. yang berat. Jadi saya sampai sekarang kalau periksa tiap 2 minggu 3 dokter, tiap 1 bulan dokter jantung. Dan saya kemarin hampir dipanggil Tuhan waktu jantung saya lagi pimpin paduan suara, saya sesek. Tapi saya tetap, memang saya ada minta sama Tuhan kalau Tuhan mau panggil saya lagi pimpin paduan suara, Tuhan panggil, saya akan bahagia sekali. Pak, Pak Yoce. Pak Karel mau bertanya kah? Ya. Kalau Pak Karel nggak bertanya, oke. Pak, setelah mimpin paduan suara, berarti Pak Yoce sudah lupa dong mengenai penginjilan pemuritan yang fokus utamanya. Bagaimana? Kalau saya prinsipnya gini Pak, Nah, itu kita latih paduan suara, kita juga membina. membina. Oke. Membina, karena itu kan kita di gereja itu bukan hanya dengar khotbah, tapi kita menyanyi dengan baik, memuji Tuhan dengan baik, kita menuntun mereka. Bagaimana kita menyanyi dengan baik. Jadi saya selalu kalau mau latih paduan suara, saya minta mereka semua tenang. Kita rileks, kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Bahwa sekarang kita mau latih paduan suara untuk memuji Tuhan. Amin. Itu selalu saya awali itu. Ya, maksud Jadi saya, pertanyaan saya Pak, bentar Pak. Pertanyaan saya, bagaimana Pak mengenai pemuritan dan penginjilan pada orang yang belum kenal? Kalau di gereja semua orang sudah kenal Pak, ya toh? Ya tidak mengecilkan apa usaha Pak Yoce, tidak. Maksudnya saya tadinya kan Pak Yoce poinnya. Suaranya kok kecil Pak Andre? Ya. Suaranya kecil Pak. Tes 1 2 3. Ya, oke. Halo. Ya, oke Pak. Tes 1 2 3. Oke. Oke. Ya, poinnya saya kalau di gereja kan orang semua sudah kenal siapa Tuhan Yesus. Kalau mungkin kan tadinya kan Pak Yoce kan fokusnya kepada orang yang belum kenal, di Ancol lah, di Jalan Bungur yang tempat pelacuran. Nah sekarang bagaimana Pak? Kan Pak Yoce dapat mujizat besar. Bagaimana itu? Apa hilang? Apakah penginjilan pada orang-orang yang sudah kenal? Atau gimana? Coba ceritakan. Karena saya tidak sekolah khusus untuk penginjilan begitu, itu hanya pelatihan-pelatihan aja. Ya. Dan sekarang saya belajar untuk hidup di tengah lingkungan. Jadi lingkungan di mana saya tinggal, saya berusaha untuk bisa, jadi di tempat saya tinggal sini, itu ada haji, ada apa. Ya saya nggak bisa bawa mereka jadi Kristen, nggak. Saya tidak bisa menginjil mereka, tapi sikap hidup saya berusaha untuk bisa berkenan kepada mereka dan mereka tahu hari Minggu kalau saya udah di depan ada di motor atau di mobil mau ke gereja ya itu aja
Begitu juga saya, ya mungkin saya Iya. untuk penginjilan, untuk membawa orang ke menjadi Kristen, ya saya selalu berdoa kalau memang Tuhan ketemukan, tapi saya selalu berusaha untuk hidup saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Nah juga Amin. saya kalau di Kerawang itu rumah anak saya itu semua Muslim semua tuh. Di Kerawang itu, di perumahan itu, dan saya di sana setiap minggu saya kalau udah keluar mobil, mau ke gereja ya opa. Nah, begitu. Jadi eh, saya nggak menginjil mereka untuk jadi Kristen. Tapi saya hanya memperlihatkan sikap orang Kristen begini. Dan saya bisa bergaul dengan mereka. Padahal di sana saya juga dulu punya rumah di Lido. Nah di sana itu satu RT itu semua satu perumahan itu Muslim semua. Cuma saya yang Kristen. Dan saya pernah ada di situ ada orang yang garis keras. Dia menentang saya. Tapi saya sikap hidup, saya malah di sana masjid itu saya bantu biaya untuk membangun di Lido itu. Dan setelah itu malah orang yang tadi benci sama saya itu hormatnya luar biasa. Saya tidak minta dia menghormati saya, tapi saya memperlihatkan. Hanya saya, mulut saya ini tertutup, tapi hati saya ingin memperlihatkan. Saya tidak ingin mempermalukan Tuhan. Ini Amin. Amin. itu aja. Ya. Jadi Oke. Alright. Oke, nggak banyak waktunya. Pak ya, Karel mau bertanya kah? Silakan. Saya beri satu kesempatan. Oke, cukup Pak. Oke. Ya, ya inilah menginjil dengan cara sikap hidup ya, keteladanan. Karena keteladanan berbicara 1000 kali lebih kuat daripada 1000 nasihat. Ya, itulah ya. Dan menarik sekali ya hari ini ya testimoni dari Pak Yoce Tumbelaka. Ya, kita tetap harus bersukacita ya. Mazmur 37 ayat 4 berkata apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Memang hidup ini ya, apalagi saat-saat sekarang ini, memang tidak mudah. Ya enggak? Perlu kerja keras. Tidak hanya kerja keras, kerja cerdas. Dengar baik-baik. Quality is tested through a process. Good quality cannot be produced without a process that certainly does not take a short time. Kualitas diuji melalui sebuah proses. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Yoce yang dialami kan. Ada proses yang pastinya tidak mudah dan tidak enak, tidak nyaman. Kualitas yang baik tidak bisa dihasilkan tanpa sebuah proses. Yang pasti tidak sebentar. Tetaplah hidup yang berdampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Karel. Ini Pak Trisolo masih di Kediri, Pak. Ya. Pak Tri masih Kediri, Pak. Masih Kediri dia. Belum pulang. Aduh, susah juga ya. Ya, oke. Selamat siang, masih bersama kita Ibu Ria ya, Bu Ria. Ya, Tadi Pak. ada yang hilang ya, Pak Bernardus. Halo. Iya, Mungkin di mobil lanjut, ya. Ya, lanjut. ya. Apa Pak masih di jalan Pak di mana Pak? Di jalan pasti ini. Jalan, Ya, sampai di lokasi. Ya, lanjut. Ya, mari. Terima kasih ya Pak Yoce Tumbelaka yang sudah sharing berkita bersama bagaimana awal kehidupannya sampai dengan pelayanan, bagaimana Tuhan proses ya. Dan saat ini
Kalau saya tidak salah ingat tadi Pak Yoto katakan, kalau saya dipanggil Tuhan jangan di tempat tidur. Tempatnya pada waktu pelayanan. Ini satu apa ya, satu nazar ikrar yang bagus. Ya. Amin. Banyak orang tuh mau mati di tempat tidur supaya tenang gitu. Supaya tenang gitu. Meninggal di tempat pelayanan. Ya. Oke. Kita lanjut pada sesi berikut.